Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Halo teman-teman Kema UPN Veteran Jakarta, selamat datang di podcast Inspirasi X Kema Bersuara 2. Tepuk tangannya dong. Jadi teman-teman Kema, yang spesial dan istimewa pada podcast kali ini, bidang hukum dan hak asasi mahasiswa melakukan kolaborasi antara Departemen Riset dan Analisis Isu Kampus dengan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan saya Zulfar Atala Kurniawan, selaku Kepala Departemen Riset dan Analisis Isu Kampus, dan di sini sebagai moderator pada podcast kali ini. Saya mendatangkan dua narasumber yang hebat-hebat tentunya ya, untuk ikut dapat bertukar pikiran atau mungkin menyuarakan pendapatnya terkait dengan tema yang nanti kita bahas, teman-teman. Mungkin langsung saja ya pada narasumber pertama kita, boleh dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Jupar. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kema UPN Veteran Jakarta yang dilindungi oleh Satgas PKPT hanya pas PKKMB aja. Perkenalkan, nama gua Muhammad Sultan Bagus Putra, bisa dipanggil dengan Sultan, selaku Kema Visip HI Angkatan 22 dan menjabat sebagai Koordinator Advokasi dan Pengembangan di UPN Veteran Jakarta. Silakan Mas untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kedua kita nih yang hebat tentunya. Halo teman-teman, UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, namaku Calvin Filipendo Pangaribuan dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. Aku di sini selaku Kepala Bidang Hukum dan Hak Asasi Mahasiswa BEM UPN Veteran Jakarta tahun 2025. Oke teman-teman, jadi dalam podcast kali ini kita akan ngebawa tema terkait dengan Satgas PPKPT. Itu cuma formalitas di atas kertas. Mungkin langsung saja aku bahas yang pertama ya, terkait dengan keberadaan Satgas PPKPT menurut Bang Sultan nih, selaku Koordinator Advokasi dan Pergerakan. Satgas PPKPT ini ada gak sih di UPN? Ini sebenarnya pertanyaan lucu, tetapi sangat miris ya sebenarnya Pak ya. Karena memang waktu kita ngomongin soal keberadaan Satgas PPKPT, secara lembaga di UPN Veteran Jakarta memang ada. Cuma secara rasanya, secara apa yang mereka kerjakan, secara mereka melakukan suatu hal atau tidak, itu rasa-rasanya nggak ada sih Pak. Mungkin nggak tahu deh kalau misalnya Mas Philip gimana nih rasanya nih. Oke. Kalau dari gua Bang, gua sepakat sama lu gitu. Malah gue ini mau nanya juga di sini. Emang ada kita Satgas? Ya. Kalau secara formalitas ada tentunya. Tadi kan di perkenalan Bang Sultan ketika pas di biar doang adanya. Biar mungkin spesial aja gitu mikirnya atau memang nggak aktif aja gitu. Ya, balik lagi ya Bang Philip. Tadi kalau aku juga habis pas tadi kita ngebahas ada gak Satgas, coba aku cari di Instagram, ternyata ada. Tapi aku lihat terakhir di sini postingan terakhir 15 Juli gitu. Waduh, ini bulan berapa ya? Mohon maaf nih. September sih jujur. Masih ada apa enggak? Pertanyaanku jadi malah balik ke seperti itu. Mungkin lagi cuti. Mungkin lagi cuti. Mungkin teman-teman Kema juga merasakan kali ya. Benar. Juli aktif, Septembernya nggak tahu. Dari Agustus juga nggak tahu nih kita kemana nih Satgas gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Secara nggak langsung kita juga mempertanyakan gitu Satgas itu di mana? Satgas itu aktif apa enggak? Karena kalau misalnya kita melihat secara langsung di kehidupan nyata, kita nggak ngeliat secara langsung gitu ada Satgas atau enggak. Mereka nggak mengadakan campaign, nggak ada sosialisasi, bahkan nggak ada pelang-pelang khusus lah. Kayak bahkan poster-poster terkait Satgas itu nggak ada. Ya paling kita ngeliatnya dari Instagram ya, media sosial. Karena kita Gen Z dong, ngeliatnya di media sosial, kita aktif di media sosial. Tapi nyatanya media sosial juga mereka kurang aktif teman-teman gitu. Jadi kita juga sebagai Kema atau kita sebagai fungsionaris gitu, atau Kema juga, kita melihat Satgas ini rasa-rasanya memang nggak kelihatan aja gitu loh. Benar. Yang harusnya mereka kelihatan. Mungkin untuk pemantik kedua ya teman-teman, karena tadi kita mendengar kalau misalnya Satgas memang kurang aktif. Yang kedua, kita ngomongin tentang tupoksi, karena sebetulnya tupoksi Satgas PPKPT ini yang sebelum PPKS ya teman-teman, sekarang dirubah nih jadi PPKPT. Itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Nah, mengenai tupoksi itu diatur dalam pasal 28 ayat 1 dari huruf A sampai sekian. Itu banyak teman-teman, tupoksi Satgas itu harus melakukan sosialisasi, penanganan, perlindungan, dan pendampingan bagi korban-korban yang merasakan kriminalisasi gitu. Mungkin sedikit pertanyaan ya untuk abang-abang narasumber di sini. Sebenarnya Satgas ini telah melakukan tupoksinya dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang. Udah apa belum sih? Gitu loh. Dia tuh udah melakukan apa belum sih? Oke, mungkin dari gue dulu kali Pak. Boleh, Bang Sultan. Sebenarnya balik lagi ke omongan kita yang tadi ya, soal keberadaannya Satgas ini pun juga dipertanyakan gitu loh. Gimana rasanya atau gimana caranya suatu lembaga yang kita pertanyakan ada atau tidak
itu bisa menjalankan tupoksinya gitu loh. Karena kalau kita ngomongin soal tupoksi ya mungkin kita bahas dulu lah ya kenapa PPKS itu bisa diubah menjadi PPKPT gitu loh. Sebenarnya ada dari namanya gitu loh. PPKS itu fokusnya hanya di kekerasan seksual. Nah, PPKPT ini luas banget gitu loh skopnya. Mereka ngomongin soal kesehatan mental, mereka ngomongin soal kekerasan seksual, ngomongin soal perundungan juga, peloncoan. Cuman rasa-rasanya sampai saat ini pun nggak ada omongan-omongan seperti itu gitu loh. Mungkin kalau mereka ngomong terkait sosialisasi mereka udah pernah lakukan dan lain-lain hal. Ya mungkin mereka keomongan yang gua tadi udah sempat bilang ya kalau misalnya memang ternyata ya mereka ngelindungin kita cuma pas PKKMB doang gitu loh. Panggung lagi besar-besarnya baru tuh mereka muncul. Cuma kan mereka sebenarnya bisa untuk ngelakuin sosialisasi, untuk ngebuat suatu seminar tentang kesehatan mental, kekerasan seksual, atau mungkin cara berpacaran era Gen Z sekarang yang baik seperti apa. Kita aja maksudnya di P3M bisa untuk membuat suatu rencana seperti itu. Mereka ini yang didanai oleh pemerintahan, bahkan dibantu langsung oleh pemerintahan. Kok kayak nggak kelihatan wujudnya? Sebelum itu mungkin aku nih sedikit ngejelasin ya mengenai sistem pendanaannya ya. Dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tadi, bahwasannya Satgas ini terkait dengan pendanaan langsung dari rektorat, teman-teman. Mereka disupport langsung sama rektorat. Namun nyatanya secara langsung Satgas ini masih belum bisa lah mereka melakukan pekerjaan atau tupoksinya dengan baik gitu. Padahal sebenarnya harusnya mereka bisa melakukan dengan baik karena pendanaan mereka disupport langsung gitu sama pihak kampus atau malah mungkin sama Kementerian Pendidikan Tinggi mereka disupport. Gitu. Boleh mungkin dari Mas Philip. Kalau kita bahas tentang tupoksi Satgas ini, yang seharusnya mereka tuh menangani perundungan, diskriminasi, intoleransi hingga kesehatan mental. Tapi mereka juga nggak boleh lupa tentang mereka harus memberi edukasi dan pencegahan gitu. Kalau kita lihat tupoksinya mereka, apakah mereka sudah menjalankan gitu di UPN? Kalau aku pribadi menganggap mereka tidak sama sekali menjalankan tupoksi apa yang seharusnya sudah mereka lakukan gitu. Jelas. Aku ngomong seperti ini karena bidang hukum dan HAM BEM UPN Veteran Jakarta sudah coba untuk melakukan riset, membuat kajian gitu terkait keberadaan Satgas PPKPT ini. Dari hasil riset kami, teman-teman mahasiswa menjawab dan dominan menyatakan kalau Satgas PPKPT ini tidak ada terlihat kinerjanya tupoksinya di UPN Veteran Jakarta. Contoh tupoksinya, kalau yang coba untuk teman-teman Kumham bawakan ya, apakah mereka aktif di media sosial? Teman-teman Kema tidak menjawab tidak. Dan sudah terbukti tadi setelah kita lihat kan, ternyata memang tidak aktif. Apakah mereka transparansi terhadap kinerja mereka? Rata-rata pun juga tidak menjawab tidak. Mereka tidak pernah melakukan transparansi. Apakah pernah mereka melakukan sosialisasi? Tidak pernah, selain Patribera gitu. Jadi kalau kita ngomongin tupoksi, jangankan untuk mereka coba untuk nanganin kasus deh, untuk sekedar sosialisasi mereka tidak kok, selain di Patribera. Jadi gitu sih. Jadi kayak nggak kelihatan aja gitu teman-teman tadi yang seperti yang diomongin sama Bang Sultan ya. Mereka tidak kelihatan saat kerja lah untuk menjalankan tupoksinya mereka. Lalu ditambahi oleh data-data yang dilampirkan oleh Philip mendukung argumentasi bahwasannya Satgas ini memang masih belum bisa gitu loh untuk terlihat aktif. Jangankan menjalankan tupoksi, tapi terlihat aktif terlebih dahulu aja mereka masih belum bisa untuk apa ya? Masih belum bisa kelihatan gitu, masih belum bisa menjalankan dengan baik. Mungkin gue nambahin dikit juga kali ya. Kalau misalnya kita tadi ngomongin soal penanganan juga ya. Tadi kan Philip juga sempat ngomong soal penanganan. Kita simpel aja deh. Di IG Satgas PPKPT UPN Veteran Jakarta, mereka memperkenalkan sistem yang mereka udah buat katanya dari kementerian juga, LD Dikti. Nah, mereka ngomong ada CRS, Crisis Response System kalau nggak salah namanya ya. Dan kita perlu pertanyakan juga permasalahannya nih. Si CRS ini mereka cuma perkenalkan tapi nggak ngejelasin ini apa, ngaksesnya gimana, lapornya gimana, setelah lapor nanti penindakannya seperti apa atau seefektif apa, gimana mas semua tahu gitu loh. Ini kan juga tupoksinya mereka untuk bisa memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa yang ada di UPN Veteran Jakarta deh, ya kan, terkait penanganan yang mereka itu seperti apa dan bahkan pelaporannya seperti apa gitu loh. Dan balik lagi ketika kita mau ngomongin penanganan, pelaporannya pun belum jelas gitu loh. Padahal ya core dari PPKPT menurut gua yaitu gitu loh. Kan mereka belum jalani juga ya. Berarti kita bisa simpulkan juga lah seperti kita ngomongin keaktifan yang mereka, ya tupoksinya pun nggak jalan apalagi aktif. Ya. Aku nambahin ya Bang ya. Jadi
kita coba POV-kan kita sebagai mahasiswa gitu. Akulah anggap aku sebagai korban kekerasan seksual gitu. Dan aku coba untuk mau melaporkan. Tapi gimana aku cara percaya untuk aku ngelaporin ke Satgas ini kalau aku nggak tahu orang itu siapa, jajarannya siapa, dan bagaimana caranya, gimana cara kita melaporkan gitu. Sepakat. Jadi konteksnya itu aja dulu. Jadi kalau aku pribadi berharap sebenarnya tidak usah deh ngeliat kita ngomong keaktifan. Coba untuk lu sosialisasi dulu aja. Gimana cara-caranya gitu. Ketika lu sosialisasi, aku jamin bakal ada jadi keaktifan gitu. Karena jadi ada banyak pelaporan, banyak tekanan gitu dari mahasiswa ketika dia tuh tahu gitu ada keberadaannya. Jadi cukup tolong Satgas gitu, Satgas PPKPT UPN Veteran Jakarta tuh muncul gitu dong ke mahasiswa gitu. Kasih tahu kita tuh ada Satgas. Jadi gitu sih kalau kita ngomong keaktifan. Dan aku rasa juga kalau misalnya mereka bisa memunculkan keaktifan ya bisa memperlihatkan lah paling nggak ke mahasiswa kalau misalnya mereka pun juga niat untuk mengerjakan apapun yang mereka harus kerjakan, kita masuk juga pasti mendukung kok. Misalkan emang mereka bisa benar-benar melihatkan Satgas PPKP itu kayak gini, pendaftaran aku rasa pasti bakal naik. Pendaftaran kepada Satgas PPKP itu pasti bakal banyak banget yang mau ikut. Karena P3M pun juga banyak kok yang mau ikut gitu loh. Karena apa? Karena memang kita pun terlihat gitu loh. Masa Satgas PPKPT sekelas Satgas PPKPT loh nggak kelihatan gitu loh. Iya, kita dilindungi sama siapa? Mereka dilindungi sama undang-undang. Mungkin karena di UPN jarang ada kekerasan seksual kali Bang. Atau keamanan tersebut adalah ilusi karena Satgasnya nggak kelihatan. Ini sebetulnya bukan karena di UPN ini aman-aman aja kali ya, abang-abang. Karena sebetulnya mahasiswa kema UPN ini nggak tahu mekanisme untuk pelaporannya bagaimana, penanganan nanti bagaimana, pendampingan setelah korban ini melakukan pelaporan itu bagaimana. Jadi tuh kayak, ya mereka bingung aja gitu loh. Bukan karena di UPN ini nggak ada kasus bukan karena di UPN ini nggak ada kasus kekerasan seksual, mungkin karena gitu kali ya. Jadi kayak seolah-olah ilusi aja gitu, karena Kema juga nggak tahu gitu mau ngelapor ke siapa. Dan itu merupakan dampak dari Satgas ini kurang aktif tentunya. Betul. Dan tidak menjalankan tupoksi dengan baik. Mungkin ada tanggapan dan sebenarnya gini sih kalau menurut gua ya, karena sebenarnya tugasnya mereka itu ya kita nggak bisa bilang simpel ya. Kita nggak bisa bilang simpel. Kita pahami itu semua lah. Maksudnya emang ini tugasnya nggak terlalu simpel kok. Cuma memang seharusnya Satgas PKPT yang tadi sudah kita sebutkan juga dilindungi oleh undang-undang dan mereka pun didanai juga oleh pemerintahan lewat rektorat, harusnya bisa membuat situasi aman yang aktif, inklusif dan adaptif, bukan fiktif. Mungkin itu sih Pak. fiktif. Jujur fiktif. Aktif setahun sekali. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin keaktifan dari keaktifan ya, sebelum sekarang ini kan pengurusan dulu kan kurang aktif juga. Betul. Bahkan abang-abang kita terdahulu nih yang di bidang kumham dulu di bawah kumham kan audiensinya ke Satgas, mereka juga menuntut terkait dengan keaktifan. Nah seharusnya kan dari audiensi tersebut dan ada kajiannya, setahu saya ada kajiannya gitu mengenai Satgas. Itu Satgas yang sekarang PPKPT bisa berbenah, belajar, membaca ataupun mendengar aspirasi-aspirasi Kema pada zaman itu ya. Sekarang jadi bahan pembelajaran. Tapi nyatanya mereka nggak berubah gitu loh. Apakah mereka nggak baca atau mereka nggak denger gitu. Kayak seolah-olah hak-hak yang harusnya kita tuntut sebagai mahasiswa itu nggak diperdulikan sama mereka gitu. Kan kasarnya begitu teman-teman. Oke, mungkin sebenarnya gini sih, balik lagi ya tadi gue sempat bilang ya, yang berubah nih bukan kinerja jadinya gitu. Bukan yang mereka evaluasi dengan tambahan kinerja yang harusnya makin banyak ya kan, yang sekarang jadi PPKPT, bukan cuma PPKS, tapi malah ngulang hal yang sama di PPKS kemarin gitu. Sedangkan kita udah banyak menuntut banget nih di audiensi kemarin, dan bahkan kita pun coba coba deh P3M kita mencoba berusaha buat kita coba cari bagaimana caranya biar mereka aktif juga tanpa kita perlu sekeras kemarin gitu loh. Kita reach out ketua Satgasnya, ketika ada laporan yang masuk ke P3M kita minta bantuan kepada Satgas PPKPT, dan ya alhamdulillahnya mereka sempat responsif gitu loh. Cuma kan sebenarnya bukan itu doang yang kita minta gitu loh. Kita meminta mereka untuk punya kejelasan terkait apapun yang harusnya mereka kerjakan. Tapi kenyataannya kok kita malah jadi baik, kok malah jadi kesannya mereka nyantai. Mereka bukannya berusaha buat ya udah deh kita didukung nih sama teman-teman P3M, didukung sama teman-teman BEM nih, sama teman-teman Kumham juga, malah tetap lemas gitu loh. Ini kan jadinya harus kita makin sayangkan lagi gitu loh. Sebenarnya apa sih yang mereka mau? Dia mereka tuh kerja gitu loh. Mungkin
lebih ini kali ya, bisa lebih berkomitmen aja ke depannya. Karena kan Betul. masih ada periode ya di Sisa setahun. ya setahun lagi kan masih ada periode untuk Satgas ini bisa berubah lah. Membuktikan bahwasannya Satgas PPKPT di UPN Veteran Jakarta itu aktif gitu loh. Memberdayakan mahasiswa juga. Dan biar- mungkin ini juga sih. Seharusnya sih gua rasa ya harusnya kita malu gitu. Lebih ke PPKPT lah harusnya yang malu gitu. PPKPT UPN Veteran Jakarta. Kenapa gue bilang malu? Karena ada loh kampus yang belum menjadi Satgas PPKPT, yang masih menjadi Satgas PPKS, cuma karena mereka ngerasa kalau mereka belum siap untuk menjadi Satgas PPKPT yang skopnya jelas lebih luas dibandingkan PPKS. Ini harusnya suatu refleksi diri sih harusnya ya kepada Satgas PPKPT. Kalau aku apa ya? Mungkin kalau sudah banyak lah kajian-kajian kita lempar ke Satgas PPKPT ini. Aku berharap di sini coba untuk jajaran Satgas coba untuk buka komunikasi dengan teman-teman mahasiswa gitu. Apa keluhannya? Apa hambatannya gitu. Sama-sama kita berpikir bareng gitu. Mencari solusi-solusinya. Kalau emang teman-teman Satgas ngerasa ada halangan-halangannya, coba ya kita sama-sama nyamperin jajaran rektor gitu. Bu, tolong bantu karena ini udah sangat penting Satgas ini berada di tengah-tengah mahasiswa gitu. Sepakat. Jadi apa ya, itu harapanku pribadi Bang. Maksudnya kalau emang bentuk kajian kita posting di Instagram, kita bikin kajian ke Satgas nggak ada hasilnya, ayo coba kita komunikasikan aja. Maksudnya kan enak kita gitu duduk ngobrol bareng, kita berpikir bareng bagaimana apa inovasi-inovasi yang bisa kita bawakan, bisa kita dengan eksternal apa yang bisa kita kerja sama bareng gitu. Kita bikin kampanye, kita bikin apapun itu edukasi. Kita tuh butuh gerakan yang jelas. Kita mau kemana lagi nih gitu loh. Dan kan nggak bisa cuma berhenti sekedar P3M ngelapor ke Satgas PPKPT tanpa adanya transparansi. Mereka tuh udah ngapain aja gitu loh. Sedangkan sebenarnya Satgas PPKPT ini udah punya hak yang lebih luas lagi loh. Mereka bisa bermitra dengan banyak lembaga, LBH manapun, atau mungkin organisasi-organisasi ataupun NGO yang ngomongin soal kesehatan mental. Karena kan itu juga concernnya mereka gitu loh. Bagaimana jika korban merasa mereka perlu penanganan kesehatan mental mereka, tapi Satgas PPKPT tidak bisa memberikan hal tersebut gitu loh. Padahal di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 ada loh bahasa seperti itu yang mereka diharuskan lah untuk menangani korban dengan sebaik mungkin gitu loh. Itu sih mungkin. Mengenai transparansi, tadi sempat dipantik nih sama Bang Sultan mengenai transparansi. Sebenarnya transparansi ini kalau misalnya kita maknakan secara kata, itu nggak cuma terkait dengan pendanaan gitu loh, tapi apa yang telah dilakukan sama Satgas, apa yang telah ditangani sama Satgas gitu loh, biar mahasiswa juga tahu gitu loh sebenarnya Satgas ini ternyata mereka udah melakukan pendampingan. Sebenarnya kita Kema juga nggak perlu tahu siapa korbannya, siapa pelakunya gitu loh, tapi sehingga ternyata udah ditangani nih beberapa kasus gitu kan. Jadi Kema ngeliatnya Satgas aktif, Satgas melaksanakan tupoksi sesuai amanat Permendikbud dengan masif gitu loh, melakukan dengan baik gitu loh, dengan adanya transparansi, bukan data sih sebenarnya, transparansi kegiatan aja ya. Betul ya, karena simpel sebenarnya Pak. Ya kita tuh pengen tahu gitu loh Satgas sebenarnya tuh ngapain aja, itu sebenarnya sesimpel itu gitu loh. Dan ketika misalnya kita ngomongin terkait ngapain aja, ya kita mau tahu dalam tahun ini mereka bakal bikin apa, mereka mau bikin sosialisasi di mana, mereka mau bikin mungkin diskusi publik tentang apa, atau mungkin seminar tentang apa. Dan mereka udah dapat berapa kasus, bukan siapanya kasus itu gitu loh. Tapi berapa kasus yang mereka dapatkan, berapa kasus yang sudah selesai, berapa kasus yang sedang on progress, itu aja sebenarnya yang kita mau gitu loh. Dan berapa dana yang mereka akhirnya pakai, karena itu dananya bukan dananya mereka secara pribadi gitu loh. Kalau aku ya, kita kalau ngomongin transparansi gitu, sebenarnya ini mungkin yang coba sama-sama kita satukan frekuensi Bang Par gitu. Menurutku transparansi itu adalah salah satu bentuk untuk menumbuhkan rasa kepercayaan Satgas PPKPT ke mahasiswa gitu. Jadi bagaimana kita mau percaya ke mereka tapi kita nggak tahu track record kerja mereka gimana. Kalau mereka sudah mentransparansikan, kita sudah melakukan pendekatan dengan korban, kita sudah melakukan mengidentifikasi apa kejadian di korban, itu kan jadi pandangan gitu buat teman-teman mahasiswa yang emang memiliki keresahan hati gitu. Jadi menumbuhkan rasa kepercayaan, karena menurutku
hal seperti ini adalah hal yang cukup sensitif ya. Jadi benar-benar kita ingin melapor ke Satgas yang mungkin bukan orang yang kita dekat, tapi bagaimana kita ingin melaporkan, ya itulah kuncinya kepercayaan itu kan. Jadi dengan ada transparansi, aku yakin tingkat kepercayaan ke Satgas PPKPT itu pasti meningkat gitu. Oke, mungkin kalau misalnya tadi kita udah ngomongin transparansi, dari pertama kita ngomongin keaktifan, terus kita ngomongin terkait dengan transparansi. Yang terakhir mungkin kali kita ngomongin gimana sih menurut narasumber kita pada podcast kali ini ya, mekanisme terbaik lah untuk Satgas bisa melakukan tupoksi dengan baik gitu loh. Mungkin dengan cara dialek bersama mahasiswa juga. Jadi mahasiswa dengan Satgas saling membersamai gitu untuk menciptakan lingkungan yang baik sebetulnya. Jadi gerak bareng-bareng untuk kema juga gitu loh. Stakeholder mahasiswa itu dipergunakan juga sama Satgas. Mungkin kalau Bang Sultan menurut Bang gimana? Oke. Sebenarnya simpel ya. Itu yang ini mungkin apa yang selama ini PSDGM udah lakuin juga ya, yang di bawah koordinator advokasi dan pergerakan juga gitu. Sebenarnya ya mungkin aku dulu lah. Aku cuma meminta Satgas PPKPT untuk tolong lebih aware aja gitu loh. Lebih aware kalau misalkan kalian itu belum pernah untuk mensosialisasikan bagaimana cara melaporkan kalian. Lebih aware tentang penanganan kalian juga. Lebih aware tentang kalian tuh belum pernah melakukan sosialisasi pencegahan yang kalian sebutkan. Dan lebih aware kalau misalkan prinsip-prinsip yang ada di Instagram kalian itu mungkin bahkan belum kalian kerjakan gitu loh. Sebenarnya simple gitu loh. Kita nggak minta program kerja yang wah kok. Kita minta kalian untuk jelaskan kepada semua mahasiswa UPN Veteran Jakarta, angkatan berapapun, entah lewat media sosial kalian, entah kalian bikin acara di manapun, di Limo, di Ponlab, di BTI, di Tanah Airku, bikin acara seminar, atau mungkin ngomongin sosialisasi aja, atau bahkan cuman diskusi publik, itu aja sebenarnya gitu loh. Ketika kalian udah melakukan hal tersebut, aku rasa nggak akan ada lagi mahasiswa yang akan selalu mengeluhkan gitu loh terkait Satgas PPKPT ini. Dan aku rasa juga nggak perlu takut lah sama mahasiswa. Mahasiswa nggak pernah merasa harus menyerang ketika kalian benar-benar aja. Mungkin itu Pak. Mungkin kalau dari Pirit nih, gimana sih Bang? Buat mekanisme gitu. Apa harapan Bang deh Satgas tuh ke depannya bakal gimana di periode nanti gitu loh? Kalau harapan dan saranku ya mungkin Pak ya. Yang pertama, aku berharap gitu. Jajaran Satgas ini harus memiliki pelatihan yang khusus dulu Bang. Karena untuk hal seperti ini adalah penanganan yang bukan orang biasa yang bisa nanganin gitu. Karena kita bertemu dengan korban-korban bagaimana keadaan psikologinya itu kan harus ada pelatihan-pelatihan gitu. Yang kedua, aku berharap Satgas ini bisa transparansi. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan. Untuk menumbuhkan rasa aman buat korban ketika emang mau melaporkan gitu. Yang ketiga, aku berharap coba untuk bangun komunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Itu adalah salah satu kunci gitu. Jadi teman-teman Satgas tahu bagaimana POV mahasiswa melihat Satgas ini. Apa yang perlu dievaluasi itu. Mungkin teman-teman Satgas sekarang nggak tahu apa yang harus dievaluasi mereka. Karena mereka nggak berkomunikasi dengan kita Bang. Jadi harapanku itu coba untuk apa sih susah kita komunikasi. Apa susah kita duduk bareng. Apa susah kita kayak ngopi kayak gini ngobrol-ngobrol kan seru gitu ya Bang. Nah, Mungkin bisa juga abis saat podcast kita sekarang membahas mungkin dari narasumber dua-duanya mahasiswa. Mungkin kalau kita buka komunikasi salah satu yang di kursi ini mungkin Satgas gitu. Itu lebih seru lagi gitu. Kita melihat dari perspektif Satgasnya ya. Iya. Cuma dari satu POV doang. Iya. dan bahkan kita pun juga nggak pernah menolak untuk kolaborasi kok. Betul. Kalau Satgas emang mau kolaborasi sama kita juga ya apa-apa aja. Cuma masa iya kita emang ngajak terus. Kalau saranku terakhir ya tetap kita tinggikan kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Oke. Baik, mungkin izin dariku ya membacakan kesimpulan dari pembicaraan kita di podcast kali ini ya, mengenai Satgas PPKPT ini. Satgas PPKPT di UPN Veteran Jakarta memang ada secara lembaga doang. Tapi sayangnya kehadirannya masih belum benar-benar terasa di tengah kehidupan mahasiswa. Tupoksi yang sudah diatur dalam pasal 28 Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 seolah masih belum dijalankan secara maksimal. Hal ini terlihat dari media sosial Satgas yang masih pasif dan belum terlalu aktif. Tidak hanya transparansi kerja, serta kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan selain acara tahunan Patribera. Akibatnya banyak mahasiswa yang bahkan tidak tahu kalau Satgas PPKPT ini itu ada di kampus. Justru mahasiswa lebih mengenal bidang P3M yang terlebih jauh lebih aktif. Bahkan yang memang dilakukan sama mahasiswa gitu. Nggak ada di nomenklatur undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Satgas PPKPT perlu lebih serius berkomitmen. Bukan hanya secara nama tapi juga aksi nyata oleh Satgas itu sendiri. Membuktikan bahwasannya memang Satgas
mempunyai kualitas kerja yang baik, bisa mengayomi. Satgas PPKPT seharusnya juga hadir sebagai ruang aman bagi mahasiswa, khususnya bagi korban kekerasan seksual untuk mencari perlindungan dan solusi. Untuk itu dibutuhkan pergerakan yang lebih jelas, program kerja yang berkelanjutan, komunikasi yang terbuka, serta juga lebih peduli kepada kasus-kasus yang terjadi. Transparansi juga harus lebih diutamakan di setiap kegiatan, agar mahasiswa juga tahu nih keaktifan mereka tuh bagaimana. Dengan langkah nyata tersebut, mahasiswa juga bisa merasakan langsung manfaat dari keberadaan Satgas PPKPT ini. Dan kepercayaan terhadap lembaga ini juga bisa benar-benar tumbuh di antara mahasiswa gitu. Jadi Satgas ini yang stigma-nya buruk, dilihat buruk sama mahasiswa kalau misalnya mereka nggak aktif, karena bisa menjalankan prokerja dengan masif gitu, kolaborasi dengan mahasiswa, mereka dilihatnya oleh mahasiswa jadi baik gitu loh, nggak dicap buruk lagi. Mungkin nanti ada sesi closing statement ya. Kalau dariku, closing statementku adalah ke teman-teman Satgas ataupun ke pengurus Satgas untuk bisa lebih berkolaborasi lah sama teman-teman mahasiswa ataupun lembaga-lembaga lainnya atau dari stakeholder lainnya, agar sama-sama kita bisa membersamai dan menciptakan lingkungan UPN tuh yang baik, yang harmonis, yang aman. Mungkin itu sih lebih secara aktif aja sih buat teman-teman Satgas gitu loh. Mungkin dari Bang Sultan ada closing statement? Oke. Kita nih akademisi gitu loh. Mahasiswa, dosen-dosen digabung menjadi satu menjadi Satgas PPKPT, dan mungkin ya teman-teman dari BEM kita berjuang lewat P3M. Kita nih lagi sibuk-sibuknya ngomongin soal pemerintahan yang bobrok gitu loh. Tapi kalau misalkan Anda ngomongin soal pemerintahan yang bobrok tapi Anda sendiri bobrok, apa kita nggak malu? Mungkin itu sih. Dan mungkin untuk para mahasiswa UPN Veteran Jakarta, keluarga mahasiswa UPN Veteran Jakarta, ya kita sama-sama warga kampus, mari kita suarakan bersama apapun yang perlu kita suarakan terkait Satgas PPKPT, agar Satgas bisa sadar dan bisa sesuai dengan tupoksinya. Mungkin itu aja. Oke. Kalau ini aku berarti. Iya. Kalau statement aku sebenarnya di sini aku ingin mengajak gitu teman-teman mahasiswa untuk kita satukan frekuensi, seberapa pentingnya gitu Satgas ini ada. Jadi aku setuju banget dengan teman Bang Sultan dan Jufar. Kita coba untuk suarakan bersama bagaimana keberadaan Satgas PPKPT ini. Jadi karena apa ya, di UPN ini kita nggak perlu selalu ngebahas tentang kekerasan seksual ataupun tentang ke arah sana lah. Dengan intoleransi, pembulian, itu pun jadi perannya Satgas itu. Masih banyak perpeloncoan, setiap mungkin ada itunya, caranya masing-masing lah gitu. Itulah perannya Satgas gitu, mengetahui apakah ini termasuk perpeloncoan apa enggak. Jadi kita satukan frekuensi untuk sama-sama sadari kalau pentingnya Satgas itu sangat penting hadir di UPN Veteran Jakarta. Mungkin kita sama-sama menyuarakan hidup perempuan yang terus melawan kali ya. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Mungkin di Bang Sultan aja kali untuk sebagai penutup ini kali. Oke. Mungkin ada penutup lagi, Ipar? Boleh bagi ke Bang Sultan? Ada posisi lagi? Mungkin itu aja sih sebenarnya. Ya harapanku mungkin benar tadi kata Philip juga ya, kita satukan frekuensi gitu loh. Jadi ya semoga teman-teman dari Satgas PPKPT bisa nonton podcast kali ini agar tahu kira-kira kita sebenarnya itu butuh apa gitu loh. Ya untuk para mahasiswa semuanya, mungkin aku ingatkan sekali lagi, mari kita suarakan semuanya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang terus melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya dari podcast Inspirasi X Skema Bersuara 2 ini. Mungkin dengan berakhir podcast ini, suara kita diharapkan bisa didengar lah sama teman-teman Satgas ataupun teman-teman lainnya, dan menjadi bahan evaluasi ke depannya agar Satgas lebih aktif lagi, lebih baik lagi, dan bisa secara masif melindungi mahasiswa lah. Mungkin itu saja, saya dari Departemen Riset dan Analisis Isu Kampus, dan secara langsung perwakilan dari teman-teman P3M selaku moderator. Pamit undur diri, dan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada kali ini. Tepuk tangannya dong, hebat-hebat banget ini dengan narasumber kita. Saya Zufar Atala Kurniawan, dan kedua narasumber podcast pada kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini